Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas penggabungan materi pengetahuan komputer melalui video pembelajaran interaktif. Pertama-tama, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Mariadi, NIM 20040303037, dosen pengampu Syaul Haq, Eskom MPD. Baik, kita memasuki materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama yaitu sub 1, membahas tentang konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Sub 2, sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Sub 3, jenis-jenis komputer. Materi sub 4, alat input, output, dan alat proses. Materi sub 5, media penyimpanan komputer. Materi sub 6, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Word. Sub 7, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Sub 8, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Sub 9, aplikasi internet, pemanfaatan aplikasi internet serta browsing. Dan materi ke-10, peranan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, materi sub 1, konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana, pengertian komputer adalah alat untuk menghitung aritmatika. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Adapun pengertian komputer menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut William Sawyer. Menurut William dan Sawyer, definisi komputer adalah mesin serbaguna yang dapat diprogram, bisa menerima data atau fakta-fakta serta gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasi data tersebut ke dalam informasi yang dapat digunakan. Kemudian menurut Robert H. Blismer, pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian menurut Tufisi Hamaser, definisi komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian menurut William M. Forey, pengertian komputer adalah suatu alat pemroses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. Kita masuk ke materi sub 2, sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Pada periode ini, komputer dikembangkan menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evaluasi. Komputer generasi pertama sangatlah penting, sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Kemudian generasi kedua dimulai pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil dan bentuk minimalis, dan transistor komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Kemudian generasi ketiga yaitu tahun 1904 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer.
Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon, dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer selama periode ini. Mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi PDP-8, PDP-11, CL2900, IBM 360, dan IBM 370. Kemudian generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer mulai digunakan. Kemudian generasi kelima, yaitu sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Kemudian kita melangkah ke materi sub 3, jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer yang pertama yaitu superkomputer. Jenis komputer ini biasanya berharga ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Meskipun beberapa superkomputer adalah satu sistem komputer, sebagian besar terdiri dari beberapa komputer kinerja tinggi yang bekerja secara paralel sebagai sistem tunggal. Superkomputer paling terkenal adalah yang dibangun oleh Cray Supercomputers. Kedua yaitu desktop. Desktop atau PC yang tidak bisa dibawa kemana-mana disebut desktop. Desktop dimaksudkan untuk pemakaian di tempat yang permanen. Kebanyakan desktop menawarkan lebih banyak kekuatan, penyimpanan dan fleksibilitas dengan biaya yang lebih murah daripada komputer portable. Dan yang ketiga itu personal komputer atau komputer pribadi, menunjukkan bahwa komputer tersebut didesain untuk digunakan oleh satu orang. Walaupun sebenarnya Mac juga adalah PC, kebanyakan orang salah kaprah dan merasa bahwa PC adalah sistem yang menjalankan sistem operasi Windows. Kemudian yaitu yang kedua yaitu kemudian server. Server adalah komputer yang telah dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada komputer lain melalui jaringan. Server biasanya memiliki prosesor yang kuat, banyak memori, dan hard drive besar. Kemudian wearable komputer. Wearable komputer atau komputer yang biasa dikenakan pada dasarnya adalah aplikasi komputer umum atau email, database, multimedia, kalender, dan lain-lain yang diintegrasikan ke dalam jam tangan, ponsel, visor, dan bahkan pakaian. Kemudian mainframe. Mainframe adalah pengembangan sirkuit terpadu, adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Kemudian materi sub 4, alat input, output, dan alat proses. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Sedangkan alat output adalah alat komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Hard disk atau yang biasa dikenal dengan HDD merupakan perangkat keras pada komputer yang mempunyai fungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Beberapa fungsi dari hard disk diantaranya adalah digunakan untuk menyimpan musik, berfungsi untuk menyimpan dokumen, berfungsi untuk menyimpan gambar atau video. Seluruh dokumen tersebut akan tersimpan secara permanen. Kemudian materi sub 4, alat input, output, dan alat proses. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Sedangkan alat output adalah alat komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Hard disk atau yang biasa dikenal dengan HDD merupakan perangkat keras pada komputer yang mempunyai fungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Beberapa fungsi dari hard disk diantaranya adalah digunakan untuk menyimpan musik, berfungsi untuk menyimpan dokumen, berfungsi untuk menyimpan gambar atau video.
Di dalam dunia komputer, selain adanya perangkat lunak, juga terdapat perangkat keras atau lebih dikenal dengan hardware. Hardware adalah komponen fisik yang bisa membentuk sebuah sistem komputer itu sendiri. Berikut beberapa komponen hardware dan fungsi-fungsinya. Yang pertama, motherboard atau papan induk. Motherboard merupakan perangkat keras pada sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam komponen pada komputer seperti prosesor merupakan sebuah IC yang memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem yang terdapat pada komputer dan digunakan sebagai otak atau pusat dari komputer di mana mampu melakukan perhitungan ataupun menjalankan tugas. RAM atau Random Access Memory merupakan tempat yang digunakan untuk penyimpanan data sementara ketika sebuah komputer sedang dijalankan dan dapat diakses dengan cara random. Jumlah slot memori ini sendiri bisa lebih dari satu. Selain itu masih ada komponen lainnya yang terdapat di dalam motherboard seperti chipset BIOS, baterai CMOS, power connection, port USB, storage drive connector, dan masih banyak lagi. Kemudian monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang ditampilkan adalah hasil pemrosesan data ataupun berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Monitor juga merupakan perangkat keras yang masuk ke dalam golongan output. Setiap masing-masing monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda. Kemudian alat proses. Alat proses adalah alat yang digunakan atau perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Kita masuk ke materi subprima, media penyimpanan komputer. Media penyimpanan komputer yaitu pertama external hard disk berfungsi seperti hard disk biasa. Bedanya media ini bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membongkar komputer. Kemudian memory card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1960-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar juga dari segi ukuran dan besar data penyimpanan. Kemudian USB flash drive tidak seperti memory card yang sering digunakan pada media elektronik portable. Media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau untuk menyimpan data komputer sebagai backup atau cadangan. Hard drive merupakan hard drive yang pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956 yang kemudian disebut sebagai HDD generasi pertama. HDD pertama ini ditemukan dan diciptakan oleh Reynold Johnson. HDD ini bersama 305 yang mempunyai kapasitas 5 megabits atau 5 juta bits dan berukuran 24 inch dan menggunakan single thread dalam pengaksesannya. Materi sub 6, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak mengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak mengolah kata atau Word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Kemudian menu dan icon pada Microsoft Office. Pertama yaitu Quick Access Toolbar, posisinya berada di kulit kiri atas dan terdiri dari 5 icon yaitu logo, Word, Save, Undo, Redo, dan Customers Quick Access Toolbar. Title bar terletak di tengah layar, fungsinya adalah untuk memunculkan nama file yang sedang pengguna buka dan kerjakan. Kemudian Windows menu berada di pojok kanan atas dan berguna untuk menyembunyikan, memperbesar atau memperkecil dan menutup aplikasi Microsoft Word. Tab menu merupakan kumpulan tab yang terdiri dari 7 menu default yakni File, Home, Insert Page, Layout, Reference, Mailings, Review, and View. Kemudian ribbon tool adalah isi dari menu-menu di atas. Kemudian ruler berguna untuk menyelaraskan teks, grafis, tabel, ataupun unsur-unsur lainnya dalam dokumen yang pengguna buat. Kemudian lembar kerja yaitu berfungsi untuk menampilkan apa yang pengguna ketikkan. Kita masuk ke materi sub 7, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel yaitu yang pertama,
melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian, melakukan konversi mata uang, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas, melakukan analisa, serta riset harga, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, membuat berbagai macam grafik dan diagram, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Manfaat Microsoft Excel yaitu operasi tabel dengan jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 1.084.576 dan jumlah kolom 16.384. Kemudian untuk membuat grafik dan kalkulasi matematis, gunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta berbagai macam variasinya. Kemudian materi sub 8 yaitu aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Bagian-bagian Microsoft PowerPoint yaitu tombol Office. Tombol Office adalah tombol-tombol yang dipakai dalam mengakses perintah dasar yang berhubungan dengan dokumen. Contohnya membuat, membuka, menyimpan, mencetak, dan lain-lain. Kemudian Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah icon-icon yang dipakai dalam mengakses perintah pengguna secara cepat. Defaultnya icon-icon ini ada 3. Icon, Save, Undo, Repeat. Tab menu adalah berisi menu-menu yang menunjukkan perintah-perintah untuk mengolah sebuah dokumen. Title bar adalah nama file dokumen yang sedang dibuka. Kemudian fungsi Microsoft PowerPoint yang pertama yaitu memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan, terus membuat penyajian materi lebih Fungsi Microsoft PowerPoint yang pertama memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Kedua yaitu membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Membuat audiens lebih gampang dipahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Kemudian kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, kelebihannya template bervariasi, file bisa diekspor ke PDF, memiliki fitur layanan awan. Kemudian kekurangannya yaitu tidak bisa digunakan di komputer dengan iOS lain khusus Windows. Harga lisensinya mahal, program berat. Kemudian materi sub 9, aplikasi internet, manfaatan aplikasi internet serta browsing. Interconnecting networking atau sering disebut dengan internet adalah suatu jaringan yang terhubung menggunakan standar sistem global sebagai pertukaran paket untuk melayani berjuta-juta atau lebih orang-orang atau pengguna yang menggunakan internet. Fungsi dan tujuan internet memudahkan untuk mengakses informasi, memudahkan komunikasi, memudahkan dalam pekerjaan. Manfaat internet untuk bisnis dengan menggunakan proses online, pembeli dapat dengan mudah memilih barang dan toko yang diinginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang diinginkan. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. Manfaat internet untuk sarana hiburan yaitu dengan mencari informasi secara cepat. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer internet, di mana pesan digital atau surat elektronik tersebut dapat dibuat dan dikirim ke alamat email lainnya dengan menggunakan komputer atau laptop dan gadget lainnya, seperti smartphone dan tablet yang terhubung dengan internet. Fungsi dan manfaat email: mengirim dan menerima pesan, mengirim dan menerima file sebagai identitas diri, di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email miliknya. Email untuk mendaftar di berbagai situs email untuk media pemasaran. Jenis-jenis email yang pertama yaitu pop mail, kedua web mail, ketiga forward mail. Kemudian contoh aplikasi internet yaitu yang pertama World Wide Web, suatu web yang digunakan untuk membuka apa yang akan dicari oleh si pengguna internet itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu electronic mail atau email, merupakan aplikasi yang sering digunakan pengguna internet karena email merupakan alat komunikasi yang murah dan cepat yang dapat menghubungkan antara pengguna internet dengan teman atau saudara lainnya yang sama-sama menggunakan aplikasi email ini. Kemudian mailing list atau mail-list merupakan suatu aplikasi yang ada pada internet yang telah digunakan oleh pengguna untuk satu sarana berdiskusi atau bertukar informasi dalam suatu kelompok.
Kemudian Internet Relay Chat merupakan suatu aplikasi internet yang kegunaannya untuk bercakap-cakap di internet yang sering disebut dengan chatting. Kemudian pemanfaatan di jaring sosial. Di jaring sosial adalah struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Di jaring sosial lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang banyak tanpa dibatasi dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian adapun pemanfaatan di jaring sosial yaitu membantu mencari dan menggali informasi atau data dengan cepat, memudahkan dalam memperoleh informasi sehingga manusia mengetahui apa yang terjadi, memudahkan transaksi dalam bisnis, dapat digunakan sebagai lahan informasi dalam bidang pendidikan, politik, kebudayaan, dan lain-lain, sebagai media pertukaran data dengan para pengguna web di seluruh dunia. Kemudian terakhir yaitu materi sub 10, peranan sistem informasi dalam bisnis. Jenis-jenis sistem informasi, yang pertama Transaction Processing System, yang kedua Decision Support Systems atau DSS, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Itulah materi-materi tentang komputer, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.